So, di sini gue bakal ngejelasin tentang AJP di PT Merdeka. Jadi ini kan nomor 1 ini dia soalnya data penyusutan aktiva bulan Desember 2021, buildingnya 3.200.000, equipmentnya 1 juta, vehicle-nya nggak ada ya, berarti nanti kita nggak usah catat vehicle ya, soalnya vehicle-nya nggak ada nominalnya. Nah, ingat aja kalau AJP itu nominal yang didebit pasti selalu expense. Kenapa expense? Karena ini kan AJP ya. AJP itu kan jurnal penyesuaian. Nah, kenapa sih adanya AJP? AJP itu tuh untuk apa sih, menyesuaikan gitu akun-akun seperti akun-akun pendapatan, beban, dibayar di muka atau diterima di muka yang belum mencerminkan nilai yang sebenarnya pada akhir periode. Setiap kita adanya transaksi, misalnya di transaksi dokumen 23 kita mau beli peralatan, nah pasti kan nanti di akhir periode dia ada nilai sisanya dong ya. Nah jadi kalau AJP itu kita cari nilai yang terpakainya gitu. Nah pokoknya itu sih ada soalnya nomor 2, kita fokus dulu soal nomor 1. Di sini dia ada building sama equipment kan. Nah, akun yang di debit itu pasti selalu depreciation expense. Kenapa depreciation? Ya karena dia beban penyusutan building sama equipment. Jadinya ditulisnya depreciation expense di debit. Nominalnya itu di sini kan buildingnya 3.200.000, equipmentnya kan 1 juta. Jadi nominalnya 3.200.000 ditambah 1 juta, hasilnya 4.200.000 ditaruh di debit, depreciation expense. Nah, untuk akun-akun yang di kredit itu tuh ada building accumulation depreciation sama equipment accumulation depreciation gitu. Ini sih kan soalnya bisa beda-beda ya, bisa vehicle, bisa apa ya selain vehicle, ya pokoknya bisa vehicle, bisa land itu tanah yang bisa loh ada enggak, kalau land nggak ada penyusutan ya, pokoknya kayak land, building, equipment, tergantung soalnya nanti gitu kan. Misalkan di sini cuma building sama vehicle, gak ada equipmentnya, berarti nanti lo nulisnya building accumulation depreciation sama vehicle accumulation depreciation gitu. Nah nominalnya buat ngisi nominal building accumulation depreciation sama si equipment accumulation depreciation ini ya lu lihat di soal kan buildingnya di sini 3.200.000, equipmentnya 1 juta ya, jadi lu tinggal ngisi aja. Nah yang kedua, aduh sorry deh kalau jelasinnya cepet-cepet, gue nggak ngerti juga sih cara ngejelasinnya ya, pokoknya gitu deh. Data penyusutan nomor dokumen 27. Di sini kan dia data penyusutan akhir periode. Ada persediaan akhir supplies dinilai 5.500.000, beban asuransi yang telah kadaluarsa 1 juta, taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo per 31 Desember 2021. Nah kita bahas yang satu dulu ya, persediaan akhir supplies dinilai yang 5.500.000. Ini kan masih dinilai, kalau dinilai itu maksudnya itu dia yang tersisa. Nah sedangkan kalau AJP kita tulis nominal yang terpakai, jadinya gimana sih cara tahu gitu nominal yang terpakai? Caranya gampang, kalian buka raca saldo setelah buku besar, di situ kan ada nominal supplies ya yang udah kita buat gitu di neraca saldo. Di sini nominal supplies di neraca saldo setelah buku besar 14.450. Nah, sedangkan di soalnya ini persediaan akhir supplies dinilai 5.500.000. Jadinya gampang, tinggal akun supplies yang 14.450 ini yang di neraca saldo setelah buku besar dikurang sama nominal yang ada di soal 5.500.000. Hasilnya kan 8.950. Nah, akunnya apa aja? Akunnya itu pasti supplies expense pada supplies, maksudnya supplies expense di debit, suppliesnya di kredit. Pokoknya tuh expense selalu di debit taruhnya. Kalau lo naruhnya di kredit berarti salah. Nah, kalau yang kedua ini dia kan beban asuransi yang telah kadaluarsa. Kalau yang kadaluarsa itu maksudnya yang udah terpakai. Jadinya nggak usah perlu dihitung-hitung lagi, tinggal di catat aja gitu di AJP-nya 1 juta. Akunnya itu insurance expense sama prepaid insurance. Nah, yang kedua ini lumayan ribet ya. Ini harus ada pakai rumusnya gitu. Dia kan taksiran kerugian piutang. Nah, caranya kalian buka neraca saldo setelah buku besar. Kalian lihat dulu nominal yang ada di akun receivable. Di sini kan nominal yang ada di akun receivable-nya itu 26.420 juta dikali sama 5%, ya nggak sih? Lupa deh. Iya, pokoknya dikali sama 5%. Nah, habis itu nanti baru dikurang sama nominal yang ada di akun allowance for doubtful debt 5 juta. Hasilnya
rumusnya ini 8.221. Coba gue pengen hitung dulu deh. Nih ya, coba gue hitung ya. Kan di sini kan tadi 264 4 20 ya mau mati. Dikali sama 5%, ya Allah. Gue sih 264 420 dikali sama 5% dikurang sama 5 juta. Ya benar. Jadi rumusnya itu account receivable dikali sama 5%. Habis itu nanti baru dikurangin sama nominal yang ada di allowance for the full. Hasilnya 8.221. Udah ya, itu dokumen 7. Ini dokumen 28 ini telah diterima rekening koran dari Bank BCA per tanggal 31. Berarti kan kalau telah diterima berarti kita telah menerima uang gitu ya. Iya gak sih? Ya pokoknya gitu deh. Gue gak tahu. Ya pokoknya gitu. Nah, gue nggak tahu nih cara ngejelasin dokumen 28 gimana, tapi untuk menghafalin gini aja. Pokoknya cash in bank di debit, bank service charge-nya itu di debit, interest income-nya di kredit. Di sini kan telah diterima koran dari Bank BCA per tanggal 31 Desember 2021 menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest income-nya 4 juta, bank service charge-nya 500.000. Nah, cash in bank-nya taruh di debit, bank service charge-nya taruh di debit, interest income-nya baru taruh kredit. Itu kan baru tahu nih nominal antara interest income sama bank service charge. Interest income-nya 4 juta, bank service charge-nya 500. Itu kan belum balance ya antara debit sama kredit. Nah, biar balance-nya itu di debit, kita taruhin cash in bank. Nah, nominalnya selisih dari interest income dikurang sama bank service charge. Jadi cash in banknya 3.500.000, bank service charge-nya 500.000 di debit, interest income-nya di kredit 4 juta. Kan udah balance tuh ya. Gue dokumen 28 nggak tahu nih cara ngejelasinnya gimana, tapi kalau mau tahu tanya Dian aja sih. Nah, dokumen 29 ini dia lumayan ribet nih. Yang pertama ini kan ada 2 soal ya. Oleh karena pencatatan PPN income dan outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya dipindahkan ke PPN payable. Nah, ini kan PPN outcome tadinya dia rumahnya di kredit kan, sedangkan PPN income rumahnya di debit. Nah, kalau akun-akun ditutup itu berarti kita harus ngebalikin. Jadi misalnya PPN outcome yang tadinya di kredit kita balikin ke debit, PPN income yang tadinya di debit kita balikin ke kredit, biar akunnya tuh menutup gitu loh, biar saldonya tuh di buku besar 0. Nah, jadi PPN outcome ini kan pasti nominalnya selalu besar ya. Antara sama PPN outcome ini nominalnya selalu besar lebih dari PPN income. Nah, kita tuh cara ngelihat nominalnya itu yaitu dari neraca saldo setelah buku besar. Jadi adjustment journal ini dia tuh tersubung gitu. Maksudnya kayak masih ada hubungan sama neraca saldo setelah buku besar. Jadi kita lihat nominal itu ya di neraca saldo setelah buku besar. Di sini kan PPN outcome-nya di sini PPN outcome itu kan 380 juta itu taruhnya di debit. Nah, PPN income ini dia 360 itu kan belum balance ya. Itu kan belum balance ya antara 166 sama 119. Nah, biar balance ditambahin lah itu di kredit. Nama akunnya PPN payable. Jadi 47 juta 20.000, yaitu nominalnya selisih atau pengurangan dari PPN outcome dikurang sama PPN income. Nominalnya ditaruh di akun PPN payable. Jadi antara debit sama kredit balance dong ya. Nah, yang kedua ini hitung pajak penghasilan PPh badan dengan cara menggunakan tarif PPh final PPh pasal 4 ayat 2 yaitu 0,5% dikalikan dengan pendapatan bruto. Nah, pendapatan bruto itu maksudnya sales of merchandise gitu. Yang akunnya itu yang depannya 4 ya. Nah, kita cari nih di neraca saldo setelah buku besar. Di sini kan sales of merchandise-nya itu 102.98.800 ya. Itu dikali sama 0,5%. Hasilnya 6.994.000. Nah, akunnya apa aja? Income tax expense di debit, income tax payable di kredit. Udah. Demi apa? Oh my god, gue belum nge-record. Gimana sih?